Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rehan Iqbal dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi Teknik Elektro kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah elektronika analog, yaitu OPM. Lebih jelasnya yaitu OPM bagian 2, penguat pembalik inverting amplifier. Pada rangkaian ini dapat diketahui si sumber tegangannya ini dihubungkan dengan si inputan yang negatif. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp adalah 0, maka si I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu jadi VRF, tegangan pada RF-nya itu memiliki rumus I kali RF. Nah, si I ini dapat diuraikan menjadi VI per RI. Jadi VI per RI kali RF. Nah, terus si polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran Vout, maka Vout sama dengan minus VRF. Nah, si Vout ini kan sama dengan minus VRF. Si V-nya ini dapat diuraikan menjadi minus VI per RI. Nah, minus VI per RI ini dari mana? Dari yang atas tadi, yang I itu kan sama dengan VI per RI. Berarti minus VRF sama dengan minus VI per RI kali RF, atau juga minus RF per RI kali VI. Sekarang kita ke contoh soal ya. Pada rangkaian ini kan diketahui si RF-nya itu sama dengan 100 k ohm. Si RI-nya tuh 10 k ohm. Ini tuh bukan EI-nya tapi VI, itu tegangan input, yaitu 1 volt, dan RL yaitu 25 k ohm. Yang ditanyakannya itu arus Vout, ACL, IL arus beban, dan L0. Nah, penyelesaiannya I sama dengan ya rumus yang tadi ya, I sama dengan VI per RI, ya, tegangan per resistansi gitu. Si VI-nya itu kan V inputnya tuh 1 volt per si RI-nya tuh 10 k, yaitu berarti arusnya yaitu 0,1 mA. Nah, terus Vout sama dengan rumus yang tadi minus RF per RI kali V input sama dengan minus RF-nya 100 k per RI-nya 10 k dikali V inputnya 1 volt, yaitu minus 10 volt. Nah, tadi kan si V inputnya itu 1 volt, di sini V outputnya itu 10 volt. Nah, berarti udah naik ya. Yang negatif ini tanda penguatan berarti. Terus ACL ini rumusnya V output per V input. Si V outputnya ini kan yang ini, yang min 10 volt per si V inputnya tuh 1 volt. Jadi ACL-nya sama dengan penguatannya minus 10 volt. Nah, terus IL arus pada bebannya itu rumusnya tuh 0 minus V out per RL. Nah, sama dengan 0 minus min 10 per 25 k. Berarti si arus bebannya itu 0,4 mA. Nah, terus si I0 nya tuh sama dengan I plus IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Nah, tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input berarti sekarang V inputnya itu, tegangan inputnya itu minus. Kalau tadi kan VI-nya itu 1, kalau sekarang VI-nya itu minus 0,5 volt. Nah, di sini diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, dan VI sama dengan minus 0,5 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Nah, hitung arus Vout, penguatan, arus beban, dan I0. Nah, sekarang penyelesaiannya I sama dengan rumus yang tadi kan VI per RI. VI-nya itu 0,5 volt, RI-nya itu 10 kilo ohm, berarti arusnya 0,05 mA. Nah, sekarang Vout-nya itu rumusnya yang tadi minus RF per RI kali VI. Berarti kan ini minus
si RF-nya itu kan di atas yang 250 kilo ohm, si RI-nya itu 10 kilo ohm, dan si VI-nya itu minus 0,5 volt ya. Berarti Vout-nya itu 12,5 volt. Oh, tadi kan VI-nya itu minus 0,5 volt dan sekarang Vout-nya itu 12,5 volt, berarti ada penguatan. Nah, penguatan itu kan ACL. ACL itu rumusnya yang tadi Vout minus Vout per RI. Nah, pada rangkaian ini kan si V inputnya itu negatif. Nah, jadi tuh pada rangkaiannya juga ditunjukkan bahwa ya si inputan negatifnya yang menuju si V inputnya. Nah, jadi si V outnya itu positif. Nah, terus ini ACL. Si ACL ini menggunakan rumus yang ini min RF per RI. RF-nya itu 250K, si RI-nya itu 10K, berarti ACL-nya minus 25. IL sama dengan V0 Vout per RL. Nah, si Vout-nya itu 12,5 volt, si RL-nya itu 25K, berarti si arus bebannya itu 0,5 miliampere. Nah, sekarang I0 sama dengan I plus arus beban sama dengan 0,05 ditambah 0,5. Nah, berarti si I0-nya itu 0,55 miliampere. Jadi op-amp inverting itu selain menaikkan tegangan juga merubah polarisasinya dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif. Nah, berikutnya ada gambar ya. Nah, gambar ini dapat menjelaskan si perubahan polarisasi yang tadi. Nah, lihat yang V input dan V outputnya ini tuh, si arah amplitudenya itu kan jadi berbanding terbalik juga. Si fasanya itu semakin besar. Kita bisa membandingkannya yang input sama yang output. Nah, sekarang kita ke rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Nah, pada rangkaian ini si tegangan inputan itu lebih dari satu. Seperti yang di gambar ini kan ada 3 inputan, V1, V2, dan V3. Nah, dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF, maka dapat diketahui dapat dinyatakan rumus Vout-nya adalah min RF per R1 kali kali V1 dijumlah min RF per R2 kali V2 dijumlah RF per R3 min RF per R3 kali kali V3. Kalau jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 atau sama dengan RF, berarti kalau jika R-nya sama, maka Vout-nya rumusnya hanya min V1 ditambah V2 ditambah V3. Jika jumlah masukan sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka berarti kalau R-nya sama semua, rumus masukannya rumus Vout-nya sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus Rn per N. Untuk rumus yang Vout sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N, yaitu jika si R-nya itu sama dengan jumlah R-nya itu sendiri. Kayak ini R1 kayak ini jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana si R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R. Nah, seperti penguat tak membalik, non inverting amplifier. Nah, kalau yang non inverting jadi si V inputnya itu dihubungkan dengan inputan yang positif. Nah, bisa dilihat pada gambar juga kan, seperti itu. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari Vout melewati RF atau resistance feedback, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan I kali RF sama dengan VI per RI kali RF. Nah, yang VI per RI itu adalah uraian dari yang rumus I-nya.
I itu kan tegangan per resistansi, jadi IRF sama dengan VI per RI kali RF. Nah, seperti itu. Terus polaritas positif pada RF pada terminal keluaran Vout, maka besarnya Vout merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input. Nah, sehingga rumusnya V0 sama dengan VRF dijumlah dengan VI, tegangan input. Nah, terus Vout sama dengan VRF plus VI sama dengan ini kan diurai lagi ya, jadi VI per RI kali RF dijumlah plus VI sama dengan RF per RI kali VI dijumlah VI. Terus V0 sama atau Vout sama dengan RF per RI ditambah 1 kali VI. Dengan menggunakan gain tertutup ACL, ACL itu kan penguatannya, maka ACL sama dengan V0 per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Nah, berarti IL-nya sama dengan berapa? Rumus IL-nya bagaimana? Yaitu IL sama dengan V0 sama dengan RL. Nah, rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Nah, kalau ini untuk yang rangkaian sumber tegangannya lebih dari 2 tetapi yang non-inverting. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif of M pada masukan positif of M, maka didapatkan V input VI sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali ini V1 ya, dikali V1 di jumlah R1 per R1 plus R2 kali V2. Kenapa yang itu V1? Karena ini kan inputannya ada 2, V1 dan V2. Nah, seperti itu. Maka Vout-nya didapatkan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 di jumlah R2 dikali V1 di jumlah R1 per R1 plus R2 dikali V2. Maka ACL-nya atau penguatannya adalah Vout per V input. Nah, rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder dengan N masukan. Nah, bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output yaitu Vout atau V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sekarang ada rangkaian penguat selisih. Nah, terdiri dari penguat pembalik dan tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Kalau yang dapat dilihat dari gambar rangkaiannya itu ya, rangkaian penguat selisih itu ada si tegangan inputan itu ada yang dihubungkan dengan inputan positif, ada juga yang dihubungkan dengan inputan negatif, makanya ada yang inverting dan invertingnya juga kalau ini. Terus rumus V0-nya adalah RF per RI ditambah 1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali V2 min RF per RI dikali ini V1 ya, kali V1 ini V input dikali VI jika nilai perbandingan resistor seimbang RI per R1 sama dengan RF per R2, maka Vout-nya atau V0-nya sama dengan RF per R1 RF per RI dikali V2 min V1. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Jadi rangkaian ini akan membandingkan antara tegangan input dan tegangan referensi. Sifat op amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output Vout didapatkan dari selisih tegangan ED. ED itu kan udah dibahas pada video sebelumnya, yaitu selisih tegangan kan. Jika ED positif
maka VO atau Vout atau V0 atau Vout sama dengan plus V saturasi dan sebaliknya. Nah, saat noise timbul pada input atau N, maka kaki inverting pada input menjadi VI dikali VI dijumlah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 min VI plus VN sama dengan min VIN plus VN. Detektor pembalik penyilang nol dengan hysteresis atau IZCD with hysteresis atau kepanjangannya inverting zero comparator detector. Nah, untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback seperti gambar ini yang di samping. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu positif V saturasi dan negatif V saturasi. Nah, C pembanding adalah feedback masukan positif OPM. Misalkan pertama kali OPM diaktifkan, Vout berada pada positif V saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 plus R2 ditambah V saturasi. Nah, karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT itu adalah R2 per R1 plus R2 ditambah V saturasi. Nah, tegangan ED kali VUT min VI. Nah, selama tegangan VI kurang dari VUT, tegangan inputnya kurang dari VUT, maka ED itu kan selisih ya, maka ED sama dengan positif dan tegangan Vout sama dengan positif V saturasi. Nah, bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Karena tegangan V0 atau Vout sama dengan negatif min atau negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 plus R2 di min V saturasi. Nah, karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari V0, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 plus R2 negatif V saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada yang namanya hysteresis atau VH, yaitu perbedaan ambang batas atas dan ambang batas bawah. VH itu sama dengan VUT min VLT. Selain adanya hysteresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau juga VCTR, yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT min VLT per 2. VUT sama dengan R2 per R1 plus R2 plus V saturasi. Nah, VLT sama dengan R2 per R1 plus R2 min V saturasi. Seperti itu. Detektor tak membalik penyilang nol dengan hysteresis atau NIZCD with hysteresis atau kepanjangannya non-inverting zero comparator detector
with hysteresis. Nah, rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada Vout di sekitar crossing. Nah, rangkaian ini kan si feedbacknya itu dihubungkan dengan inputan yang positif dan juga feedbacknya itu kan jadi inputnya jadi negatif. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif V saturasi per M dan VLT sama dengan positif V saturasi per M. Jadi yang mempengaruhi besarnya VUT dan VLT itu adalah besarnya M. VH sama dengan VUT min VLT dan VCTR sama dengan VLT min V0 per 2. Apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batas merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. VUT sama dengan N kali R per R plus N kali R kali Vref plus R per R plus N kali R plus V saturasi sama dengan N per 1 tambah N kali Vref kali positif V saturasi per 1 plus N dan VLT-nya N kali R per R plus N kali R kali Vref plus R per R plus N kali R plus V saturasi sama dengan N per 1 plus N kali Vref dikali negatif V saturasi per 1 plus N. Maksudnya N di sini tuh jika jumlah resistansinya tidak sama. Itu untuk yang VLT ya, itu bukan positif V saturasi tapi harusnya itu negatif V saturasi karena lower ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf karena video ini masih begitu banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga kedepannya saya bisa lebih memahami materi dan lebih bagus lagi dalam membuat videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.